pertanyaan dari jamaah di luar negeri, Ustaz. Yang pertama dari Insya Allah. Di luar negeri. Swedia. Emangnya Oman nggak di luar negeri nih Bang? Ini dari tadi ngebacain. Selain Oman, Ustaz. Nah, Ya, ini dari Ibu Ida Rasyad, Ustaz. Beliau bertanya, beliau bersama jamaah lain di Swedia tahun 2013 akan mengikuti haji, tapi tanpa manasik, Ustaz. Karena pada saat itu ada eh, gurunya atau yang bisa menuntunkan manasik itu adalah orang Irak berbahasa Arab, jadi tidak mengerti dengan apa yang disampaikan. Masya Akhirnya Allah. beliau dan beberapa teman-temannya orang Indonesia tidak ikut grup manasik tersebut dan melakukan haji dengan kemampuan ilmu masing-masing pada saat itu. Namun kemudian beliau merasa haji yang dilakukan pada saat itu tidak sempurna dan banyak kesalahan, dan seperti tidak ada seperti kekurangnya beberapa amal ibadah seperti di Arafah atau khusuan di wukuf, dan mungkin juga ceramah-ceramah yang disampaikan dalam bahasa Arab. Beliau bertanya dengan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan beliau pada saat itu, apakah haji yang dilakukan pada saat itu sah atau tidak, karena beliau merasa tidak merasa sempurna pada haji tersebut, dan baru saja setelah itu baru belajar sunnah, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, subhanallah jamaah. Bicara haji ini, Nabi SAW mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambil dari aku tata cara ibadah haji kalian. Karena memang orang-orang sebelum Islam itu sudah berhaji. Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam mereka sudah berangkat haji. Kemudian terjadi perubahan, penambahan, pengurangan dari tata cara ibadah haji itu. Maka Nabi alaihissalam di akhir hayatnya tahun ke-10 Hijriah, beliau menjelaskan kepada para sahabatnya, ambil dari aku gitu. Supaya nggak ada lagi cara-cara jahiliyah yang dilakukan ketika pelaksanaan ibadah haji. Maka kalau dikatakan apakah hajinya sah atau tidak, ya kita perlu lihat. Nanti perlu kaji. Ini loh tata cara ibadah haji yang sahih. Haji itu ada 3 ketentuan. Yang pertama rukun. Yang kedua wajib. Yang ketiga anjuran-anjuran atau sunnah-sunnah haji. Kalau bicara rukun, maka rukun haji ini tidak bisa digantikan. Artinya kalau orang tidak melakukan salah satu dari rukun tersebut, otomatis hajinya batal. Tapi kalau yang wajib haji, itu masih bisa digantikan. Yang rukun apa saja? Maka Anda ingatkan yang rukun itu 4. Yang 3 adalah rukun seperti umrah. Yang pertama adalah ihram, niat untuk melaksanakan ibadah haji, masuk kepada ibadah haji, ihram. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Yang ketiga adalah tawaf ifadah. Yang keempat adalah sa'i haji. Ini rukun. Jadi kalau bicara apakah anti ibadahnya sah atau tidak, lihat. Kalau rukunnya semua terpenuhi, alhamdulillah. Kemudian pindah ke yang namanya wajib. Apa saja wajibnya? Wajibnya itu umpamanya berihram dari miqat. Jadi kita berihram dari miqat. Bukan berihram seenaknya, tapi dari tempat yang sudah ditetapkan. Ini wajib. Tapi kalau kita nggak berihram dari tempat, berarti kita bisa menggantinya dengan membayar dam, menyembelih seekor kambing. Yang kedua adalah wukuf di padang Arafah dari matahari tergelincir sampai matahari terbenam. Artinya kalau kita ini yang wajib. Yang rukun pokoknya wukuf, walaupun malam hari dihitung wukuf. Kalau ternyata wukufnya anak waktu itu malam hari, Ustaz, berarti sah hajinya karena masih ada wukuf, namun karena meninggalkan wajib perlu bayar dam. Yang ketiga, mabit di Muzdalifah. Sampai tengah malam untuk yang lemah-lemah, yang ada urusan, boleh tengah malam mereka meninggalkan Muzdalifah.
Kemudian lempar jumroh, ini masuk wajib. Kemudian tahallul, potong rambut, menggunting atau menggundul, itu termasuk wajib. Kemudian mabit, yakni bermalam di Mina, malam tanggal 11, malam 12, atau tambah lagi malam 13. Itu termasuk wajib wajib haji dan juga melempar jumroh di hari-harinya. Artinya kalau yang kita tinggalkan itu wajib hajinya, maka kita masih bisa menggantinya dengan dam. Kalau kita sengaja, kita dapat dosa, kita memohon ampun sama Allah. Tapi kalau kita lupa, nggak sengaja, tetap kita wajib mengganti dengan dam, tapi kita nggak dosa. Nah, yang lainnya nanti sunnah-sunnah. Kalau bicara sunnah-sunnah yang ditinggalkan, maka tidak menyebabkan hajinya itu tidak sah. Tapi pahala akan berkurang. Jadi wallahu a'lam, yang ditanyakan ibu tersebut, tolong dilihat rukun, wajib, dan sunnah. Kalau ternyata rukunnya alhamdulillah sempurna Ustaz, wajibnya alhamdulillah juga semua dikerjakan, tapi ada sunnah-sunnah yang tidak dikerjakan, ya udah alhamdulillah hajinya berarti sah. Artinya kita nggak punya kewajiban mengulangi haji kita karena hajinya sah. Atau nanti ada pelanggaran-pelanggaran, nah pelanggarannya dilihat. Ada pelanggaran yang menyebabkan ibadah hajinya batal. Contohnya pelanggaran yang menyebabkan ibadah haji batal itu yaitu menghubungin istri. Suami istri ini sebelum tahallul awal. Sebelum tahallul awal itu setelah lempar jumroh, sebelum melempar jumroh dan sebelum cukur rambut. Tapi kalau dia menghubungi istri setelah itu, maka dia harus bayar dam. Sebelum tahallul kedua itu tauf ifadah, tapi hajinya tetap sah. Kalau yang menghubungi istri sebelum tahallul awal itu hajinya batal. Dan tetap mereka wajib menyelesaikan ibadah hajinya dengan denda. Dendanya suami istri menyembelih 1 ekor onta. Menyembelih 1 ekor onta mereka. Kemudian tahun depannya wajib ngulangin hajinya. Dan tahun depannya dipisahkan tuh suami istri supaya mereka tidak mengulangi kesalahan tersebut. Jadi mungkin seperti itu bagi yang bertanya, wallahu a'lam bishawab.